Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Seperti yang teman-teman lihat di judul dan thumbnail, kita kali ini akan mewawancarai pengusaha muda dan akan membahas tentang akad-akad transaksi di dalam usaha pengusaha muda ini. Oke, langsung saja kita kenalkan nih pengusaha mudanya. Itu Bang Tegar. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Bang Tegar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, terima kasih udah jadi repot di Bang Tegar. Enggak. Senang banget bisa bisa sharing. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita tanya-tanya Bang Tegar nih, kita kulik dulu profil dari Bang Tegar nih. Oke. Nah, Bang Tegar ini teman-teman, beliau ini usianya 25 tahun. Masya Allah. Pengusaha muda yang punya kegiatan banyak. Salah satunya yaitu beliau ini juga jadi ketua umum Remisya. Masya Allah. Ketua Remisya itu maksudnya Remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah ini patut dicontoh nih teman-teman Bang Tegar ini. Masya Allah. Selain jadi ketua Remisya, beliau ini juga jadi ketua rumah asuh Quran Insan ya Bang. Keren. Masya Allah. Muda-muda, cakep, pintar, punya rumah asuh lagi, Insya Allah. Jadi buat teman-teman yang masih muda, nggak kemungkinan nggak bisa bikin rumah asuh ya Bang? Harus bisa. Bisa, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke usaha Bang Tegar nih. Iya. Nah, beliau ini salah satu pengusaha yang namanya Dapur Rumah ya Bang? Dapur rumah. Dapur Rumah. Nah, Dapur Rumah ini teman-teman salah satu usaha yang bergerak di penjualan jual beli sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, lalu ada frozen food, Ya. kriuk-kriuk dan minum-minuman yang bergizi ya Bang. Betul. Seperti ini nih. Ini nih. Bisa dibeli teman-teman. Nanti ada linknya di bawah. Oke Bang Tegar. Kita ke pertanyaan pertama di Bang Tegar. Oke. Nah, Bang Tegar ini kan salah satu pengusaha muda ya Bang. Nah, dulu tuh cita-citanya emang jadi pengen usaha atau gimana Bang Tegar? Iya. Memang kalau cita-cita pasti kan berubah-ubah ya. Iya betul. Kalau dulu waktu kecil pengen jadi pemain bola, pengen jadi kerja di kantoran, segala macam gitu. Namun pas sekarang jadi mengerucut aja, jadi pengen jadi pengusaha aja. Jadi pengen hanya usaha. Cita-citanya jadi ya sekarang cita-cita jadi pengusaha. Oke, siap. Nah, Bang Tegar nih sebelum ada Dapur Rumah, ada usaha lain nggak Bang? Misalnya kerja apa gitu? Iya, jadi sejarahnya itu Dapur Rumah memang cukup panjang. Oke. Jadi awalnya itu mulai dari kita jualan apapun ya, palu gada kalau bahasa anak mudanya. Apa lu mau gua ada gitu kan, palu gada. Nah terus kita jualan ayam bakar saat itu. Ayam bakar, terus catering. Buka toko ayam bakar segala macam. Namun bangkrut. Masya Allah. Bangkrut. Cuman itu saat itu sambil kerja, sambil kuliah, sambil usaha juga. Jadi tiga-tiga diambil semua. 4 malah. Usaha, kerja, terus kuliah, organisasi 4. Nah jadinya nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus. Maksudnya ya sebenarnya sih bisa aja kalau memang benar-benar, namun ternyata nggak kuat kayak gitu. Nah maka dari itu setelah selesai di ayam bakar, nah kita jualan kentang. Oke. Langsung ambil dari Dieng saat itu. Masya Allah. Ambil dari Dieng, dari petani langsung. Nah kita jualin di sini. Itu lumayan tuh awal-awal, seminggu bisa sampai 3 ton, 4 ton kita jualan di sini. 4 ton. Nah lama kelamaan banyak permintaan, Mas ada cabai nggak, Mas ada sayur nggak, Mas ada ini nggak, segala macam. Wah ternyata ada permintaan sayuran. Nah maka dari itu kita juga jualan sayuran. Oke. Nah sayuran, kita ada permintaan daging, kita jualan juga daging. Nah jualan daging ada permintaan buah, kita jadi permintaan buah. Jadi lama-lama sayuran, buah-buahan, daging, ikan, segala macam kita jualan tuh. Oke. Sebelumnya, namun saat itu jualannya hanya online teman-teman semua. Jadi hanya namanya itu Pasar Online Indonesia. Pasar Online Indonesia itu namanya. Namun hanya jalan beberapa bulan aja. Nah saat itu karena online segala macam, tutuplah
tutup tuh, sempat tutup, tapi nggak lama gitu. Nah, tutup, kan saya berdua sama teman saya ya, kita istilahnya selesai gitu kerjasamanya, pecah kongsi. Nah, nggak tahu kenapa, qadarullah Allah menakdirkan ada kesempatan lagi nih buat buka dapur rumah. Nah, dapur rumah itu sejarahnya nggak langsung ada usahanya, tapi kita ngebuat konsep dulu, terus kita lombain di Bank Indonesia. Ada namanya ISYF, Islamic Syariah Ekonomi apa gitu, finansial. Nah, itu yang di bawah Bank Indonesia. Nah, itu lomba berbasis masjid, jadi usaha berbasis masjid, konsep bisnis berbasis masjid. Nah, alhamdulillah dari sekitar berapa ratus peserta begitu. Nah, dapur rumah ini masuk ke grand finalnya, ke 5 besar senasional se-Indonesia. Nah, karena sudah masuk gitu ya, lomba konsep bisnisnya itu diterima dan juga bagus segala macam, akhirnya pihak masjid tempat saya berorganisasi di Indonesia ini menawarkan, yuk buka di sini. Kebetulan di Azerbaijan sedang buka namanya zona muamalah. Nah, maka akhirnya kita chip in di sana, investasi dari masjid. Nah, kita kelola dari uang masjid untuk buka namanya dapur rumah. Gitu. Dapur rumah jual ada sayur, jual buah-buahan, jual daging, ikan, frozen food, herbal, snack segala macam, jadi lengkap lah. Ada di masjid. Mungkin ini Fresh Mart yang pertama kali yang ada di Indonesia nih, yang konsepnya Fresh Mart yang ada di masjid, dikelola sama masjid sendiri. Gitu. Jadi Bang Tegar ownernya, terus ngelombain, tiba-tiba dikonsepin di masjid, akhirnya di zona muamalah terdirilah di situ. Betul. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang bisa kita ikutin nih. Kita ikutin lomba dulu, kerjasama sama siapa gitu ya Bang. Betul. Nah, buat dapur rumah ini kira-kira udah berapa lama nih Bang berdiri? Sekarang udah 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Jadi bulan April. April. Sekarang November, berarti 7 bulan 1 hari ya? Iya, benar. Keren. Nah Bang Tegar, sekarang tadi mau masuk nih ke akad-akad transaksi di dapur rumah. Baik. Nah, di dapur rumah ini kan transaksinya jual beli ya Bang? Jual beli. Nah, kalau jual beli kan udah biasa nih disebut di hukum syariah itu akad murobahat. Iya. Nah, ada nggak nih Bang di dapur rumah ini misalnya kayak jual beli online, terus ada lagi kayak jual beli antar barang jasanya gitu ya. Terus habis itu apakah ada akad yang nanti utang dulu ya, bayar nanti gitu. Nah, ada lagi gak nih Bang akad lain seperti misal dicicil dulu nanti bayar baru beberapa hari seperti itu. Dan ada lagi gak nih Bang kayak misalnya transaksinya dipesan sekarang tapi adanya 2 bulan kemudian Bang. Nah, ada gak Bang kayak akad-akad kayak gitu? Iya, untuk buat pemasaran online tuh ada kita. Pemasaran online ada, jadi kita menyediakan fasilitas pemasaran online. Jadi orang-orang nggak perlu beli ke toko atau datang langsung ke toko, tinggal pesan via handphone aja, via WhatsApp apa aja yang mau, maka barangnya akan dikirim langsung tuh ke rumahnya. Pemasaran pembayarannya bisa via transfer ataupun bisa COD, setelah barang sampai baru bayar. Seperti itu. Terus yang kedua tuh biasa ya cash, langsung bayar langsung. Nah, adapun yang transaksi untuk mana tadi kita ngambil barang dulu itu bayar dulu itu dari sebenarnya transaksinya di kita ke vendor kita. Jadi kita punya vendor kan, punya vendor sayur, ya vendor buah segala macam. Nah, kalau misalnya kayak sayur aja kita bayar itu per pekan sekali. Jadi vendornya kirim dulu sayur, nanti per pekan sekali kita bayar. Gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Kayak hutang dulu gitu. Ya, hutang dulu. Nggak hutang sih, jatuhnya sih tempo ya. Tempo mungkin nggak tahu itu apakah hutang atau tempo, anak kurang paham. Ya mungkin hutang jatuhnya ya. Jadi kan kita dikasih barang dulu, bayarnya nanti kan, itu mungkin akadnya hutang seperti itu. Kalau ada lagi gak Bang misalnya akad-akad yang semisal tadi tuh barangnya belum ada nih 2 bulan nanti baru ada. Nah, dipesan dulu tuh, bayar dulu nanti baru ada. Itu ada gak kayak gitu? Kalau itu belum ada. Belum ada. Oke. Baik. Berarti teman-teman di dapur rumah ini kita bisa tahu ada akad murobahannya, ada akad salamnya, akad jual beli online,
ada wakalahnya pengiriman jasa buah-buahan dan sayur-sayurannya ya bang. Lalu ada juga akad hutang dulu gitu. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih bang. Di dapur rumah ini kan dekat dengan masjid ya bang tadi. Nah cara kerjasamanya itu bagaimana bang? Karena kan tadi abang bilang bekerja sama itu ya, berarti kan ada yang memodali, ada yang bekerjanya. Benar. Berarti kan masjid memodali dapur rumah dan Bang Tegar yang mengoperasionalkan dapur rumahnya. Iya. Nah, lebih detailnya gimana bang? Coba ceritain. Awalnya sih akad mudharabah ya, bagi hasil. Jadi ada pihak Sohibul Mal yaitu masjid, ada pihak mudorib si pengelolanya gitu ya, pengelolanya. Nah awalnya seperti itu, jadi Sohibul Malnya masjid, mudoribnya aneh. Nah namun di pertengahan jalan kita ubah lagi. Awalnya kan bagi hasil, ada persentasenya gitu. Namun di pertengahan jalan kita ubah bahwasanya nggak jadi mudharabah, artinya kita berikan 100% untungnya buat masjid. Jadi kita hibahkan gitu buat di cabang ini. Jadi kita nggak ngambil keuntungan dari keuntungan dari toko ini gitu. Kita ngambil keuntungan dari situ. Nah, tapi saya ditunjuk sebagai pengelolanya gitu. Namun sistemnya gaji. Tapi itu kan nggak masuk ke dalam akad mudharabahnya, itu kan profesional. Namun yang awalnya tadi mudharabah, tapi sekarang mungkin jadi hibah atau apa segala macam, saya kurang paham. Jadi buat sekarang 100% untuk masjid. Awalnya mudharabah. Jadi ada pergantian kesepakatan ya di tengah jalan. Benar. Awalnya mudharabah, yang tadinya masjid memodali dapur rumah, tiba-tiba keuntungannya 100% buat masjid. Iya. Masya Allah. Nih contoh lagi buat teman-teman. Masya Allah, banyak banget nih manfaat yang bisa kita ambil dari Bang Tegar. Udah punya rumah asuh, jadi ketua remisya, usahanya buat masjid teman-teman. Masya Allah, keren. Nah Bang Tegar, pertanyaan terakhir ya Bang Tegar. Gimana itu? Kan Bang Tegar udah jadi pengusaha muda nih. Nah bisa nih kasih tips buat teman-teman yang pengen buka usaha, yang udah mulai usaha, udah ada yang berjalan juga. Nah Bang Tegar bisa kasih tips nih buat teman-teman, gimana caranya biar bisa tetap istiqomah, biar bisa tetap semangat gitu di dalam usahanya. Coba deh. Gini teman-teman, kalau orang usaha itu ya manfaatnya banyak loh. Jadi kalau misalnya orang usaha itu manfaatnya cukup banyak. Yang pertama adalah kalau misalnya kita usaha, kan kalau misalnya kita punya karyawan, nah karyawan itu kan dapat gaji kan dari kerja di usaha kita gitu. Nah tapi yang ngerasain sebenarnya nggak hanya dia doang, tapi juga keluarga dia, adiknya dia, ibunya dia, bapaknya dia dari gaji yang dia terima. Nah, dan juga kalau orang usaha si karyawan dapat gaji kan, mungkin si karyawannya itu sedekah kan, artinya perantara si pengusaha ya yang membuka lapangan pekerjaan. Jadi manfaatnya banyak, betul gitu kan. Ini bukannya membandingkan lebih mulia mana, enggak ya. Jadi semuanya mulia gitu kan, karena kan diukur dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita lagi ngebahas bab yang berbeda, artinya usaha yang kerja mulia, yang usaha juga mulia. Nah, kalau ditanya kenapa buat semangat, jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kita usaha, kita bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain, buat teman-teman kita, buat saudara kita, kayak gitu. Jadi itu tuh jadikan semangat itu. Jadi jadikan semangat. Usahanya itu nggak hanya buat ngambil untung aja ya, tapi juga buat bisa bantu orang gitu, bisa bantu orang. Nah dekat ada lapangan pekerjaan. Nah terus gini, kalau pengusaha itu pertama ada sih memang yang bilang ayo hajar aja, jalan aja dulu kayak gitu. Nah itu bagus banget. Karena dengan begitu akan melatih mental, karena kalau misalnya mikir terus itu nggak jadi biasanya, jadi akan lambat banget. Namun kalau bisa lebih baiknya juga diiringi sama strategi dengan belajar. Jadi mentalnya itu juga harus berani ambil resiko, berani malu, berani buat jualan gitu. Namun diiringi dengan strateginya, jadi klop gitu. Kalau misalnya kita jalan-jalan aja, bagi pengusaha pemula, dia bagus banget. Kita akan dapat pengalaman, kita akan istilahnya tahu gitu medan usaha. Namun resikonya itu cukup tinggi gitu, karena kita nggak belajar dulu. Nah kalau bisa tuh buat para pengusaha pemula, kita belajar dulu apa-apa,
namun mentalnya juga harus kuat. Jadi jangan kebanyakan mikir juga, ayo hajar aja terus berani ambil resiko. Pengusaha itu berani ambil resiko karena dia tuh dihadapi oleh ketidakpastian. Kalau misalnya kita kerja kan setiap bulan kita dapat gaji di akhir bulan, namun kalau misalnya para pengusaha belum tentu bisa usahanya impas ataupun bahkan minus. Betul. Sedangkan dia punya, misalnya kalau ada karyawan dia punya tanggungan karyawan, kalau ada sewa tempat dia ada sewa tempat, ada listrik segala macam. Nah bahkan dia bisa minus kayak gitu, bukan impas. Namun kalau misalnya jadi pengusaha ya kita bisa tadi bisa bermanfaat. Yang kedua, kita bisa menentukan penghasilan yang kita mau berapa dengan kerja keras kita. Misalnya kalau misalnya jadi karyawan, misalnya penghasilan 10 juta itu mungkin sudah level yang cukup tinggi gitu ya cukup lumayan lah, gaji 10 juta di kantor gitu. Nah kalau pengusaha sebenarnya 10 juta kecil banget, bisa berkali-kali lipat gitu loh ke 10 juta kalau jadi pengusaha. Ini bapaknya Fikri kan juga pengusaha, mentor saya juga. Dia kayaknya sih uang 10 juta kecil gitu. Gitu sih enaknya jadi pengusaha. Tapi memang pasti dihadapkan dengan ketidakpastian. Banyak resikonya ya, Bang. Banyak resikonya. Itulah ya teori high risk high return. Jadi semakin tinggi resikonya, tapi juga semakin besar return yang akan kita terima. Betul. Pendapatnya banyak, Bang. Betul. Makasih Bang Tegar nih. Sama-sama. Masya Allah, keren banget. Buat teman-teman yang udah dengerin tips dan saran dari Bang Tegar nih, coba dicatat karena yang disampaikan tadi ilmunya Masya Allah banget. Dan aneh pernah dengar juga dari Bang Tegar nih, beliau pernah ngomong pendirian beliau itu sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat ya Bang untuk orang lain. Bang Tegar ini udah nerapin teman-teman juga bisa nerapin nih ke orang lain, bisa manfaat untuk orang lain juga dengan cara buka usaha kayak Bang Tegar nih gitu. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Makasih juga nih buat Bang Tegar udah ngeluangin waktunya buat diwawancara ini. Oke, makasih Bang teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih dengan Mas siapa biar teman-teman yang lain juga bisa kenal. Ya perkenalkan, nama saya Helmi Mbak. Nama panjang Mas Helmi Syahbani. Panggil aja Helmi lah. Nah, Mas Helmi bisa diceritain nggak sih awal mula merintis usaha kerajinan kayak kaligrafi gini nih, lebih tepatnya kapan mulai bisnisnya? Awal merintis itu ya. Jadi kami kan nggak cuma satu orang dua orang Mbak. Ada 4 orang di sini di partner kerja kita. Dan kalau bicara tentang ritmi sih kita ngerintis barang-barang pas masih di pondok. Dan kami empat ini lulusan pondok semua. Jadi awal ketika di pondok kan seringnya dapat pembelajaran soal rias seni segala macam, baik itu kaligrafi ataupun hasta-karya lainnya lah. Pokoknya diajarin di pondok. Dan kami lihat nih dari teman-teman partner kita yang lain juga sangat berkompeten dalam hal tersebut. Dan arti memiliki potensi yang kuat lah, sehingga sayang gitu kalau nggak dikembangin. Kami lulus dari pondok tahun 2019 itu langsung terjun ke dunia yang emang benar-benar dijadiin kerjaan gitu, job desk istilahnya. Nah, tadi kan udah dijelasin kapan dan awalnya itu berarti dari pondok ya? Iya. Sekarang kalau saya mau nanya nih, kenapa sih milih usaha kayak gini? Karena yang pertama itu fleksibel waktu Mbak. Dan yang kedua, kami mengerjakan apa yang kami suka gitu. Dan menyukai apa yang kami kerjakan gitu. Jadi awalnya karena suka. Dan lagi-lagi yang saya bilang tadi, saya lihat nih anak-anak punya potensi yang kuat. Sayang gitu kalau nggak ada wadahnya, dan sayang kalau nggak diterjunin ke dunia yang benar-benar bisa jadi lapangan pekerjaan. Jadi akhirnya dibuatlah hasil-hasil tersebut sama anak-anak dan memiliki harga jual gitu. Nah kan sudah dijelaskan bahwa kalau tadi tuh awalnya berarti dari pondok, mengisi waktu luang gitu ya. Benar-benar. Sampai akhirnya jadi usaha yang kayak gini, bikin
kaligrafi, kesenian lain gitu kan. Nah, saya mau nanya satu pertanyaan inti yang intinya tuh, pernah nggak sih selama masnya usaha ada yang minta digambar atau dibuat sesuatu yang kayak patung atau ya patung lah lebih tepatnya gitu. Padahal kan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hukum membuat patung-patung itu kan haram ya, karena meniru ciptaan Allah ya kan. Dan kalau sudah begitu kan berarti termasuk jenis penjualan yang dilarang. Benar, betul. Nah, gimana sih caranya untuk masnya nih untuk mengambil jobnya nih, mau diambil nggak nih gitu? Karena kan dalam realitanya nih kita kan cuma membuat aja kan, nggak yang ada niat buat menyembah gitu segala macam ya. Nah, gimana nih masnya mau diambil apa enggak? Sebelumnya sih saya pasti ngambil kebijakan bukan nolak jobnya mbak, tapi nolak requestan customer tersebut. Contohnya kan kalau di kaligrafi kan kayak gini, jelas nggak bakal ada dong yang request kayak patung atau apa, karena ini berbentuk gambar ya kan. Jadi kalau patung sih belum pernah ada requestan gitu dari customer buat rasa karya apa segala macam, belum pernah ada sih. Cuman pernah ada sekali yang nge-request gambarnya ya dalam arti yang dilarang lah oleh batasan-batasan Islam gitu. Dan kami lagi-lagi bukan menolak jobnya, tapi kami menolak requestan gambar tersebut, sehingga kami revisi sebaik mungkin. Dan alhamdulillah sejauh ini sih dari requestan gambar-gambar yang menurut kami jauh dari lampauan batasan Islam itu bisa diterima sama customer-nya. Contoh aja kayak gambar ini nih, kami juga kan painting tote bag ya, bisa custom tote bag segala macam, painting tote bag. Ini sebelumnya gambar ini vulgar mbak, di sini ada salib kebalik 666 segala macam lah, gambarnya vulgar pokoknya yang dilarang oleh batasan itu. Dan kami takut ya mengambil hukum karena nggak tahu landasannya dan nggak tahu jelas landasannya. Kami tahu yang kami pelajarin bahwa Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 54 itu ngejelasin bahwa menyerupai bentuk-bentuk tersebut tuh, kisahnya Nabi Ibrahim AS, bahwa itu mutlak jauh dari agama Islam dan bahkan dekat banget kepada kesesatan. Kami takut di situ. Akhirnya kami revisi gambar tersebut sebaik mungkin dan alhamdulillah customer bisa menerima. Kayak gini aja contohnya. Ini gambarnya vulgar banget pertamanya. Segala macam. Kami revisi, umpamanya kan di sini ada salib ya sebelumnya. Kami bilang Pak, kalau seumpamanya kami jadi abstrak karena ini gambarnya abstrak gimana Mbak? Biar lebih oke gitu. Akhirnya itu menerima, ini non muslim yang request. Kecuali kalau yang request muslim. Ada beberapa muslim yang request gambar kayak gambar apa ya, contoh Lucifer, kepala kambing yang satanis semua, itu ada yang request gambar. Dan kami tolak, bilang kalau itu kami jelasin secara dalil nakli. Cuman kalau non muslim karena mereka beda kepercayaan ya, nggak bakal mungkin juga saya ngasih dalil nakli ya kan. Makanya kami jelasin secara logika aja gitu Mbak. Wah, berarti menarik ya. Jadi nggak ditolak tapi direvisi ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita nggak nolak jobnya tapi nolak requestan tersebut. Jadi kita revisi akhirnya. Jobnya mah nggak ditolak gitu istilahnya. Nah, kalau boleh tahu nih usaha kayak gini bertempat di mana sih? Terus gimana caranya buat order biar teman-teman yang lain juga mau order bisa gampang? Kalau kita sih produksi masih di kabupaten ya. Ini tuh jadi brand lokal kabupaten Electric Artin. Kalau kita produksi di Perumahan Sudirman di Tigarasa. Tokonya ada di Cikupa, di Kampung Cirewet. Kalau all shop kita belum naruh mbak, belum naruh di Shopee, Tokopedia belum naruh. Karena emang ya baru kemarin lah istilahnya, baru tahun 2 tahun. Belum pernah naruh juga, paling dari orang ke orang gitu kan, atau dari media sosial. Dan di Instagramnya ada juga @idealistic.art_. Itu nama Instagramnya. Di situ juga bisa kita nggak cuma main di hasta karya, itu ada room decoration, event background, handicraft atau segala macamnya. Kalau di hasta karya mungkin kayak berbentuk kaligrafi, piping tote bag, souveniran segala macam bisa gitu. Gitu mbak. Ya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz karena sudah meluangkan waktunya untuk interview ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ziva Fauzia, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum lanjut ke interview ini, saya persilahkan kepada Ustadz untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa gadan hadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, nama saya Muhammad Rifat Syuaib. Saya sedang menempuh pendidikan master atau magister di negara Yordania, tepatnya di Yarmouk University, dalam jurusan Al-Fiqh wa Usuluh. Seperti itu kurang lebih. Oh, berarti sebelumnya satunya di mana ya Ustaz? Alhamdulillah saya juga menyelesaikan studi saya di bakalorius atau di strata 1 di negara Yaman. Saya mengambil atau menempuh pendidikan bakalorius di Universitas Al-Ahqaf dalam jurusan juga yang sama, yaitu Al-Fiqh wa Usuluh. Juga saya pernah mengambil diploma dalam jurusan hadis ya, di Institut Darul Ghuraba, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum saya memulai interview ini, saya akan menanyakan interview dengan tema transaksi yang dilarang dalam akad syariah. Baik, pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan, pada zaman modern sekarang ini mulai dikenal istilah jual beli dengan cara akad syariah. Seperti apa itu jual belinya? Bisa tolong dijelaskan, Ustaz? Jual beli ya dalam akad syariah. Jual beli dalam akad syariah bisa dikatakan transaksi ya, akad jual beli yang dimana diatur oleh syariat sebagaimana kita seorang muslim tentunya. Seorang muslim itu yang pastinya tentunya muslim yang dimana agama yang Allah turunkan yaitu Islam sendiri itu adalah sebuah aturan. Ketika kita mengaku atau ikrar kepada diri kita adalah seorang muslim, tentunya dengan syahadat ya, dengan syahadatnya kita, baik secara kita Islam secara keturunan ya, dari tetua-tetua kita terdahulu yang Islam, sampai ketika kita balik kita sudah bisa menentukan, atau dari orang yang sebelumnya non-Islam kemudian masuk ke dalam Islam, itu adalah disebut seorang yang muslim. Islam sendiri adalah sebuah peraturan, maka dari itu kehidupan sehari-hari yang ada di dalam dunia ini telah diatur sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu juga di dalam transaksi jual beli pastinya apalagi tadi sudah membawa namanya jual beli syariah atau jual beli syariah atau akad jual beli syariah, yang mana nama syariat ini dinisbatkan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jual beli syariah adalah jual beli yang diatur oleh syariat kita, syariatnya orang Islam, yang mana di dalam akad tersebut terdapat ketentuan-ketentuan ya, yang harus dipenuhi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ya, melalui para ijtihadnya atau istimbatnya daripada ulama, mengatur sebaik mungkin ya bagaimana transaksi jual beli itu ada nanti berupa tata cara, syarat, rukun dan lain-lainnya, atau perangkat-perangkat ya bagaimana jual beli itu bisa dianggap jual beli yang syariah atau menurut sah secara pandangan Islam. Seperti itu kurang lebih. Baik,
Lalu di dalam transaksi akad syariah itu apakah dia mempunyai rukun, syarat serta jenis-jenisnya? Oh, pastinya tentu ya. Di dalam akad jual beli syariat itu karena meliputi tadi ya, kembali lagi kita syariat ini adalah sebuah aturan yang mana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai khalik atau sebagai orang yang menciptakan kita wajib tunduk dan patuh kepada Allah. Tentunya di dalam masalah jual beli ini pun ada syarat, rukun dan lain-lainnya, ada syarat dan rukun, baik ada syarat, rukun dan lain-lainnya itu pasti ada, tidak terlepas dari itu. Dan juga pastinya ada muta'aqidan ya, ada orang yang bertransaksi di dalam jual beli, ada orang yang bertransaksi, dan juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi di dalam Islam itu. Syarat-syaratnya di dalam kajian-kajian ilmu fikih tentunya ya, fikih syar'i, muamalat syar'i atau yang lain-lainnya itu sudah disebutkan ya, bagaimana rukun dan syarat-syarat orang yang berakad ya, muta'aqidan, dua orang yang saling bertransaksi seperti itu. Jadi ada macam-macamnya dan ada penjelasannya secara rinci di dalam Islam itu ada seperti itu. Baik. Jadi maksud transaksi yang di dalam akad syariah itu seperti apa? Apakah ada transaksi yang memiliki dalil Al-Qur'annya atau hadis yang melarangnya? Ya, yang dimaksud di dalam transaksi jual beli syariah itu yang mana transaksi tersebut atau sesuatu yang akad tersebut yaitu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ditorehkan ya, pastinya ditorehkan di dalam nas Al-Qur'an dan juga daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, ditorehkan di dalam nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi pastinya. Itu semuanya ada ya, seperti contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya, di dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya jual beli, dan juga Allah mengharamkan riba. Nanti juga ada segala sesuatu ya yang diharamkan oleh Allah, muharramat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak hal ya di dalam surat Al-Maidah juga, itu di situ dalam konteks ayat keharaman ya, yang mana yang dihalalkan, yang mana yang dibolehkan, itu ada semua dijelaskan secara gamblang di surat Al-Maidah tentang halal dan haram. Dan juga di dalam suatu kaidah dijelaskan bahwasanya transaksi atau jual beli ini yang secara syariat pastinya sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat ya, tetapi kita hanya butuh menelaah ya, kita hanya butuh menelaah daripada nas-nas yang ada. Tentunya pegangan kita yang pertama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian nanti ada setelahnya mungkin ijtihad para ulama ya. Ada juga nanti banyak hal-hal lain, nanti adawat atau perangkat daripada yang bisa mencapai kita kepada suatu hukum tersebut. Apakah sesuatu ini diperbolehkan ya di dalam syariat, ataukah sesuatu ini dilarang oleh syariat ya. Sesuatu ini apakah diperbolehkan di dalam transaksi menurut Islam ataupun tidak diperbolehkan di dalam transaksi secara Islam, seperti itu. Berarti yang ada di dalam transaksi syariah itu mempunyai ada sebab-sebab terlarangnya kah? Ya, jelas transaksi yang terlarang ya, atau jenis-jenis transaksi yang terlarang itu pasti ada ya, jenis-jenis transaksi yang terlarang, antara lain di mana transaksi-transaksi itu mengandung ya unsur-unsur yang bisa disebut kalau di dalam syariat itu ada unsur gharar atau qimar, ada perjudian atau ada ruswah atau suap menyuap, yang dimana semua itu Allah larang ya, yang dijelaskan di dalam hadis-hadis nabawi banyak bertebaran. Kemudian hal-hal yang dilarang ya, transaksi-transaksi yang dilarang itu
seperti misalnya contoh ya syariah investasi syariah itu yang dilarang, yang dimana terdapat unsur qimar atau perjudian di dalamnya yang tidak jelas, atau gambling ya, untuk sekarang kita bisa jelaskan, atau tidak jelas surplusnya, naik turunnya tidak jelas, bagaimana itu nanti keuangannya bisa tiba-tiba melonjak begitu tinggi atau down begitu cepatnya. Itu adalah investasi yang tidak jelas, yang mana tidak diketahui, atau dua orang yang bertransaksi antara si akid ya dan mutaakidnya itu tadi nanti tidak mengetahui dan sama-sama tidak tahu secara pasti apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia terima, seperti itu. Maka unsur ketidakjelasan inilah salah satu yang dilarang. Dan juga apabila ada unsur perjudian, apabila ada unsur roswa atau suap menyuap ya, yang terakhir adalah, yang paling utama adalah unsur gharar. Semuanya ini apabila ada sesuatu yang di sini berupa tipu menipu atau penipuan, maka itu dilarang oleh Islam ya, seperti itu. Dari salah satu faktor-faktor yang dilarang dalam akad syariah itu kan salah satunya ada haram zatnya atau objek transaksinya. Nah itu bisa dijelaskan nggak sih maksudnya kenapa dia bisa dilarang? Iya. Jadi keharamannya ya, berarti ini menjelaskan tentang keharaman. Keharamannya ini di dalam syariat Islam ya, tentang muamalat sendiri kita diatur sedemikian rupa, dalam artian keharamannya sendiri itu bisa kita katakan terbagi menjadi beberapa bagian, dikerucutkan ya, dikerucutkan. Yang pertama, haram secara zat ya, secara objek transaksi tersebut, atau ain daripada benda atau barang sesuatu yang ditransaksikannya itu dilarang oleh syariat, maka itu dimaksudkan dari haram zatnya. Secara zatnya itu haram ya, seperti kita menjual beli sesuatu yang dilarang oleh syariat, kita menyewakan atau kita menginvestasikan sesuatu yang syariat larang, yang mana nanti kalau ini beda halnya ya, kalau menimbang dengan kemaslahatan, walaupun nanti ada pengecualian, misalkan seperti khomer ya, atau sesuatu yang memabukkan tersebut, itu tidak sah ya, atau bisa dikatakan haram karena memang zatnya tersebut sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti menjual babi ya, babi sudah jelas-jelas itu haram karena nas Al-Qur'an babi haram. Apabila kita menjualnya maka tidak sah karena itu adalah sesuatu yang haram, tidak bisa dijual. Apabila dicontohkan, ada hal ulama yang mencontohkan dengan anjing ya. Anjing itu ada ulama, ada mazhab ya, satu mazhab yaitu dia mazhab Maliki yang tidak mengharamkan anjing karena tidak ada di dalam nas Al-Qur'an yang mengharamkan anjing secara pasti. Akan tetapi jelas karena termasuk daripada huma ya, diantara al-hinzir wal kalb, dan dijelaskannya nanti melalui hadisnya Rasulullah SAW, maka anjing tersebut apabila sekarang kan banyak ya seperti kepolisian ingin menjual anjing yang yang tangkas, yang dalam artian bisa melacak segala macam, itu nanti jatuhnya bukan dalam transaksi jual beli, ada namanya hukumnya sendiri. Nanti ada sebagian ulama mengatakan ini ikhtisos, ada yang mengatakan juga ini sebagai raf'ul yad, nanti macam-macam, ada mempunyai spesifikasi sendiri ya, nanti dia ada akadnya tersendiri ya, berbeda, bukannya suatu akad transaksi jual beli ataupun yang lainnya, akan tetapi mereka yang menjual anjing itu dan khomer ya untuk keperluan yang digunakan semestinya nanti bukan jual beli, akan tetapi ikhtisos atau raf'ul yad ulama menamakannya. Itu yang pertama, yaitu haram secara objeknya, objek yang dijualnya atau ainnya atau zatnya. Yang kedua, kurang lebih adalah yang diharamkan adalah selain zatnya, yaitu tata cara bertransaksinya.
tata cara bertransaksinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa tata cara yang diharamkan oleh Allah? Di dalam ilmu fikih banyak dijelaskan. Sesuatu yang kita tidak jelas ya, cara bertransaksi kita. Jadi apabila di dalam kitab fikih banyak dijelaskan, misalnya seperti ini. Apabila di situ didirikan banyak kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng yang diberikan jarak sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Kaleng-kaleng tersebut diberdirikan, kemudian orang tersebut, sang pembeli ingin membeli barang tersebut, diberikan bola. Nah, sesuatu ketika dia melempar bola tersebut, kemana bola tersebut jatuh, maka barang itulah yang harus dibeli. Nah, itu contoh daripada sesuatu yang dilarang oleh syariat kita. Kenapa? Karena di sini tidak adanya keridhaan atau membeli bukan sesuai dengan keinginan. Ya. Maka apabila melempar bola tersebut kemudian jatuh di kaleng yang kebetulan bukan yang dia niat untuk membelinya, tapi namun karena peraturannya ketika sudah menyentuh bola tersebut pada kaleng yang dituju, maka harus membelinya, maka itu termasuk transaksi yang dilarang. Yang kedua, contoh lagi di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwasanya cara bertransaksi yang diharamkan antara lain kita dihadapkan dengan suatu toko atau satu toko yang kondisinya itu gelap gulita. Ya, dimana kita gambarkan seperti butik ya, atau toko pakaian atau toko merchandise. Kemudian kita masuk ke dalamnya dalam keadaan gelap gulita, gelap. Kemudian barang yang kita ambil dalam keadaan gelap gulita lalu kita bawa keluar, dan barang yang kita ambil itulah yang kita beli. Di dalam kitab fikih banyak dijelaskan seperti itu, dan ini juga dilarang oleh syariat. Karena apa? Karena kita membelinya dalam keadaan tidak menghendaki secara keseluruhan. Jadi terdapat unsur gambling ya, kita coba-coba ya, judi bisa termasuk juga dalam hal judi apabila sesuatu tersebut yang dengan harga yang dipatok, misalnya setiap masuk per orang 100.000 katakan, namun harga yang kita ambil tadi hanya 20.000 karena kita tidak bisa memilihnya. Maka dari itu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua ya, yang kedua itu adalah haram cara bertransaksinya. Kemudian yang ketiga adalah haram secara akadnya tidak sah. Ya, akadnya tidak sah atau tidak lengkap. Di mana tadi syarat-syarat jual beli ya, ada muta'akidan, ada 2 orang yang berakad. Ya, ada 2 orang yang berakad, kemudian ada barangnya, kemudian adanya ijab qabul, ada serah terima. Ya, itu adalah perangkat transaksi yang paling umum. Yang pertama ada orangnya ya, 2 orang yang berakad ya, atau bisa lebih kalau musyarakah. Kemudian intinya ada orang yang akad, kemudian ada ain atau zat, sesuatu yang barang yang dijadikan transaksi atau sesuatu yang ditransaksikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya serah terima ya. Sang penjual memberikan barangnya, pembeli menyerahkan uangnya. Seperti itu, ada timbal balik. Maka apabila tidak tercakup dari syarat-syarat ini, maka batal jual belinya. Misalkan orang yang membeli ya atau memesan, misalkan ya, saya memesan handphone keluaran terbaru, saya membayar uangnya seperti itu. Akan tetapi misalnya kalau sekarang iPhone ya, iPhone 13 Plus atau 15 katakanlah ya, nanti ke depannya 15 Plus, saya sudah mendP-nya dengan uang 30 juta katakan. Namun si penjual atau orang yang menawarkan kepada saya tidak sanggup untuk mengantarkan atau memberikan kepada saya apa yang saya mau sebagaimana yang ditawarkan oleh sang pembeli, maka akad tersebut batal. Uang yang sudah saya berikan maka bisa saya ambil. Akadnya tidak sah. Itu contoh yang pertama ya. Apabila si penjual tidak bisa menyanggupi apa yang sudah disepakati, maka tidak boleh ya, tidak terjadi transaksi tersebut. Begitu juga yang kedua, banyak terjadinya penipuan. Misalnya kita sudah mentransfer uangnya, tapi barang juga urung dikirim ya oleh sang penjual, itu juga termasuk penipuan. Maka dari itu batal akadnya. Ya, yang jelas sekarang syariat tersebut, syariat Islam ini mengatur untuk
meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi. Karena apa ya tadi, ketika kita tidak mengetahui siapa yang orang yang berakad dengan kita, siapa yang bertransaksi dengan kita tidak mengetahui apakah orang tersebut amanah, orang tersebut bisa dipercaya. Ya, kalau sekarang mungkin qualified ya di dalam transaksi jual beli online misalnya, ada toko-toko yang qualified yang kita bisa percaya. Nah, itu bisa diibaratkan atau dikiaskan untuk zaman sekarang seperti itu. Toko-toko yang qualified itu adalah yang bisa kita ajak bertransaksi, sedangkan toko-toko yang tidak qualified mungkin yang masih sedikit itu patut untuk kita hindari seperti itu. Jadi tidak sah lengkapnya akad karena syarat-syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi, yaitu muta'akidan, dua orang yang bertransaksi atau lebih ya, ketika dia berkelompok, kemudian adanya serah dan terima gitu. Itu adalah keharaman-keharaman yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam muamalat. Seperti itu kurang lebih. Ya, baik Ustadz. Nah, Ustadz, jenis transaksi syariah itu kan banyak ya. Salah satunya itu seperti investasi syariah. Di zaman sekarang ini kan mulai terkenal dengan investasi seperti robot trading. Nah, itu apa ya, Ustadz? Apakah itu termasuk transaksi yang haram atau halal? Ya, jadi investasi syariah ya, kembali lagi investasi syariah ini adalah sesuatu yang mana orang ya yang melakukan investasi, atau di dalam Islam ada namanya di dalam fikih itu mudorobah atau tanam saham ya, atau juga banyak ada murabahah, ada mudorobah, intinya sama-sama di dalam investasi. Tetapi investasi syariah di sini di mana orang tersebut ya mempercayakan hartanya untuk diistismar ya, di dalam fikih ini namanya istismar ya. Kita bagaimana aset kita pasrahkan kepada seseorang untuk dijadikan aset tersebut sesuatu yang bisa diolah kemudian menjadikan menguntungkan ya, menghasilkan ribeh atau untung, itu adalah disebut istismar. Ini adalah yang dinamakan dengan investasi. Investasi syariah tidak bukan pastinya harus mengikuti aturan-aturan yang dimana syariat telah atur, dimana di dalam syariat itu harus mengikuti betul-betul ya apa yang harus ada di dalam investasi syariah. Antara lain yang harus dihindarkan yaitu adanya riba. Tidak boleh di dalam investasi syariah tersebut adanya riba, kemudian adanya sesuatu yang diharamkan ya, sesuatu yang diharamkan di dalam investasi syariah. Makanya untuk investasi syariah ini ada yang namanya pasar modal syariah ya, pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah ini dikhususkan untuk investasi di dalam hal-hal yang dimana tidak ada unsur keharaman di dalamnya ya. Nanti ada juga kalau kita teliti ya, nanti indeks saham syariah sekarang sudah banyak ya di media sosial bertebaran, bisa dicari indeks saham syariah ya. Indeks saham syariah itu mempunyai muasasah sendiri atau mempunyai PT tersendiri yang mana mereka memantau dan juga mengawasi ya hal-hal yang dijadikan investasi ini sesuatu yang halal atau tidak. Apabila sesuatu yang dijadikan investasi ini bukan sesuatu yang halal, maka itu di blacklist, dimasukkan ke dalam investasi. Jadi yang pertama dijauhkan riba. Keharaman tadi di antara lain adanya bagian kesepingkan, dan juga adanya roswah, suap menyuap, adanya qimar ya, tadi perjudian sudah disebutkan, itu harus dikejauhkan. Dan juga adanya naik turun yang tidak jelas di dalam syariah, di dalam investasi syariah. Naik turun yang tidak jelas dalam artian seperti trading yang sekarang berkembang pesat ya, seperti yang tadi disebutkan robot currency atau robot trading kripto ya, robot kripto.
seperti itu juga masih mukhtalaf. Akan tetapi saya ingin mengambil contoh ya di dalam transaksi syariah, investasi syariah ini, ikutilah pasar modalnya pasar modal syariah, kemudian dan lihat indeksnya, indeks saham syariah, di mana banyak indeks perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan komponen-komponen di mana barang-barang yang mereka investasikan itu adalah berupa barang-barang syariah yang tidak ada unsur keharaman, tidak ada riba, tidak ada perjudian, tidak ada rasuah. Seperti itu kurang lebih. Sebelum penutup dari interview ini, saya ingin menanya bagaimana sikap kita agar kita terhindar dari transaksi yang dilarang tersebut. Gimana sikap kita ya agar kita terhindar daripada kehalalan atau keharaman ya. Kita sekarang tidak bisa membedakan ya antara mana yang halal, mana yang haram. Di dalam yang halal yang haram ini tentunya pastinya ya, yang pertama saya pastikan nih, kita harus banyak menelaah, kita harus banyak baca, kita harus banyak menelaah, karena hukum-hukum ini berkembang ya, mutatawwir zaman, seperti layaknya tadi ya, di dalam jual beli, ketika syarat jual beli adalah dua orang yang berakad, kemudian adanya ijab dan adanya qabul, dan bisa diimplementasikan ke dalam jual beli sekarang online misalnya. Kalau kita jumut atau kita kaku dalam hal mengambil hukum, maka mungkin kita sudah mengharamkan jual beli online tersebut. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui siapa yang berakad dengan kita. Barang yang kita lihat pun tidak jelas. Kita belum melihatnya di depan mata. Barangnya seperti apa. Walaupun secara ijab dan qabulnya kita pun tidak ada di majlisil akad atau di tempat kita berakad. Itu sebenarnya di dalam, kalau mengikuti secara nasson, secara harfiatan, itu sangat dilarang ya. Akan tetapi ulama-ulama mutatawwir zaman, ulama muasir banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa ya, fatwa Misriyah, fatwa Jazariyah, fatwa Lubnaniyah, fatwa Urduniyah, fatwa Maghribiyah, dan lain sebagainya. Mereka melakukan ijtihad yang sangat teliti ya, tentunya dengan hasil diperbolehkan akhirnya ya hal-hal seperti itu, asalkan unsur gharornya itu nanti dihilangkan. Maka seperti contohnya toko online ya, gimana cara menghilangkan unsur gharornya? Apabila toko tersebut ada qualified-nya ya, toko tersebut sudah terpercaya dan kita bisa menyerahkan ijab qabul, kita bisa membayar dan barang tersebut bisa sampai, itu sudah diartikan atau sudah disamakan dengan kita berada di majelis akad. Seperti itu. Jadi banyaknya membaca itu penting ya, banyaknya membaca dan tentunya menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu syariat ini. Tentunya pasti juga kita yang tidak kalah penting lagi menanyakan hal tersebut, hal-hal yang kita tidak ketahui. Bagaimana cara kita membedakan antara yang halal dan yang haram, transaksi yang halal dan haram, itu dengan menanyakan kepada ahlinya ya. Yang ahlinya siapa ya? Banyak, ada guru-guru kita, ada dosen-dosen kita, ada dokter-dokter kita, ada profesor-profesor kita yang kita bisa tanyakan kepada mereka, karena mereka, Allah titipkan ilmu kepada mereka untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kita menanyakan kepada orang yang ahli di dalam hal itu ya. Apabila pertanyaannya seputar syariat, maka tanyakan kepada orang-orang yang ahli syariat, orang-orang yang pinter ya, atau full intelijensinya di dalam ilmu tersebut. Kemudian apabila hal tersebut berhubungan dengan kedokteran misalnya, maka tanyakan kepada ahli-ahlinya gitu. Jangan menanyakan hal syariat kepada orang yang bukan ahlinya. Maka idza usidal amri ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila sesuatu telah disandarkan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah, saatnya zaman kehancuran akan datang. Seperti itu. Maka banyak membaca, banyak menelaah lagi, dan juga kita harus aktif ya bertanya, karena Allah Subhanahu wa taala
telah menjelaskan di dalam Al-Qur'annya ya dengan gamblang, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, halal itu jelas dan haram itu jelas. Kan tetapi kita diperintahkan untuk mencari tahu. Ya, kita tidak diam saja menerima informasi tersebut. Kita harus giat mencari tahu karena mengetahui hukum syariat itu hukumnya adalah fardu ain untuk diri kita sendiri ya. Karena berhubungan dengan diri kita sendiri, amaliat yang kita lakukan seperti itu. Dan juga menanyakan sesuatu tersebut kepada yang ahlinya itu adalah cara untuk bisa membedakan yang halal dan haram ya. Kalau bisa nanya kepada yang ahlinya ya, atau sekarang banyak ya mutatawir zaman atau perkembangan zaman sudah banyak, jadi bisa kita lakukan dengan kita berselancar di dunia maya, tetapi juga mencari ustadz yang jelas keilmuannya ya, bukan ustadz yang tidak jelas dalam hal keilmuannya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, baik Ustadz. Jadi emang terpenting kita harus banyak membaca, menelaah, dan meminta paham dari ahli-ahli tentang syariah itu ya Ustadz. Ya, betul. Ya, baik, maka dari itu saya kira cukup Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Ya. Baik, terima kasih ya Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa videonya di like dan di share ya, supaya bisa menjadi ladang kebaikan juga untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.